Selamat pagi semuanya, shalom, lambaikan tangannya, penuh dengan sukacita, penuh dengan sukacita, penuh dengan sukacita, haleluya. Saya mau sapa dengan saudara-saudara kita yang bergabung di Zoom. Ada ya? Tuhan memberkati, kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan dimanapun saudara-saudara terkasih berada. Ya, bertepatan dengan kongsi pacai, kami juga mengucapkan bagi yang merayakan, jangan lupa undangannya nanti pulang ibadah. Ya. Kami mengucapkan selamat datang kembali buat Bapak dan Ibu Pendeta kami. Selamat datang Bapak Ibu. Ya Tuhan, ya Yesus, kami memasuki hadirat-Mu Tuhan. Ya Yesus, ini hati kami Tuhan. Ini hati kami Yesus, seberapa kami adanya. Haleluya Yesus. Jiwa kami Tuhan, ini jiwa kami Yesus mau bersatu dengan Allah pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau sepakat bersatu dengan Allah saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya Allah sudah mendahului kami di tempat ini. Curahkan urapan-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau masuk bersama malaikat-Mu Tuhan, menaikkan tangan kami memuji Tuhan saat ini. Mari bersama-sama kita katakan bersama malaikat di surga. Haleluya Yesus. Bersama malaikat di surga. Haleluya Yesus. Nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, kami memuji-Mu, ya Tuhan. Tangan kami angkat padamu Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam hadirat. Kami mau rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku bersama malaikat-Mu Tuhan, kami mau datang bersama malaikat di surga. Nyanyikan kidung pujian, kami mau bermazmur bagi-Mu, bermazmur bagi-Mu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku kami mau mengangkat tangan kami sebagai bersyukur kami pada Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah.
kita katakan lagi bersama malaikat di surga. Ya Yesus. Bersama malaikat di surga, kami mau menyanyikan kidung pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, kami menaikkan mazmur kami bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus, aku tangan kami angkat padamu Tuhan. Tanganku ku angkat padamu. Masuk dalam hadirat. Mari kita rasakan kasih Tuhan saat ini. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu Yesus. Yesus, kami menyembah-Mu. Hosiana, Hosiana bagi-Mu. Haleluya, Hosiana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Katakan lagi, Hosiana, Hosiana. Hosiana, Hosiana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah. Katakan, tanganku ku angkat padamu. Tanganku ku angkat. Ya Yesus. Masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Yesus, Yesusku. Yesus, aku. Sekali lagi Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus, aku menyembah. Mari kita sembah Dia, Yesus. Kami menyembah-Mu bersama malaikat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau bersyukur bagi-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan. Kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan, menyembah-Mu Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan bersama malaikat-Mu Tuhan. Kami bersatu Tuhan dengan malaikat-Mu memuji nama-Mu. Ini hatiku, ini hati kami Tuhan. Urapi kami
mau bersyukur bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kami Yesus. Kami bersama malaikat-Mu Tuhan memuji Engkau. Sertai kami Tuhan. Ini kami Yesus. Ini kami Tuhan. Roh Kudus ada di hati kami saat ini. Roh Kudus ada memberkati kami saat ini Tuhan. Kami yang hadir dalam keadaan apapun, kami mau tahu jawabannya ada pada Yesus. Kami tidak khawatir Tuhan tentang apapun. Kuatkan kami menjalankan nasar kami pada Allah. Ya Yesus. Ini kami Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya jemput saudara-saudara untuk berdiri bersama kami di sini. Bapak Ibu, hampir kurang lebih ya 3 tahun kita diperhadapkan pada si koronce atau corona. Jadi kita terbelenggu, kita mungkin ketakutan, mungkin sampai saat ini masih ada. Tapi kita mau tahu, maka katakan saat ini adalah tahun Yobel, tahun pembebasan dari setiap belenggu yang kita hadapi. Semua penyakit akan disembuhkan. Segala apapun yang kita pikirkan, kita dengar firman Tuhan, jangan berpikir atau jangan beriman kepada Tuhan itu dengan apa yang kita lihat. Itu ya yang sering dikatakan oleh Ibu Gembala kita. Tapi mari kita lihat kepada Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Mari kita katakan, mari kita dengarkan sangkakala. Saudara dengarlah sangkakala. Sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau tahu? Inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu. Ya, bebaskan saudara. Dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu? Inilah tahun Yobel. Katakan lagi saudara, lihat saudaranya. Bebaskan Pak, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatkan, bersoraklah, sebab ini tahun pembebas. Saudara, katakan lagi. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu? Inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, katakan
kembali jemaat saja, saudara. Tatap teman saudaranya. Katakan lagi ke saudaranya, tidakkah kau tahu? Angkat tanganmu. Katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Semua penyakit akan disembuhkan. Kita akan bersorak-sorai. Ya. Katakan lagi, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatlah, bersoraklah. Yeay. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini, katakan lagi, sebab ini tahun pembebasan. Kali lagi, sebab ini. Sebab ini tahun pembebasan. Amin ya. Amin ya, kita percaya Tuhan akan membebaskan kita. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Kami mau bersyukur bagimu Tuhan. Atas segala perbuatanmu, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang dipuja, kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Sekali lagi segala puji syukur. Hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sorak, sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sorak, sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya, sekali lagi kita katakan ya, segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur, amin.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Kami rindu setiap saat Tuhan berbicara pada kami. Oleh sebab itu kami menantikan apa yang ingin Tuhan katakan pada kami pada hari ini. Ya Yesus, mari kita katakan, Tuhan ku rindu. Kami menantikan, jiwa kami menantikan perkataan-Mu Tuhan. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang katakan kembali Tuhan. Masuk dalam hadirat firman-Mu Tuhan. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan. Mari kita katakan, ku nanti Engkau. Kembali khusus jemaat katakan, Tuhan ku rindu. Ya, dengarkan seruan hati kami Tuhan. Kami rindu mendengar sabda-Mu Bapa. Ya Tuhan Yesus, jiwa kami menanti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Ya Yesus, ya kita menantikan Tuhan saat ini. Ya Yesus, ku nanti Engkau, Allah kuasa.
kami Tuhan yang sudah Tuhan izinkan dan Tuhan layakkan untuk kami datang menyembah Tuhan. Oleh karena Tuhan yang sudah menyucikan kami, menguduskan kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan izinkan pada kami, untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur, terima kasih karena Tuhan juga masih mengizinkan kami untuk belajar daripada Quran firman-Mu. Karena kami tahu dan kami percaya Quran firman-Mu adalah ya dan amin. Quran firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya juga bahwa Roh Tuhan mengurapi setiap kami Tuhan. Baik hamba yang menyampaikan dan menguraikan akan Quran firman-Mu, Tuhan yang mengurapinya, Tuhan yang memberikan hikmat dan juga Engkau memberkati dan mengurapi seluruh umat-Mu yang boleh mendengarkan Quran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Tuhan, ini kami siap untuk belajar daripada Quran firman-Mu. Semua kita yang percaya katakan amin. Amin, shalom. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat hari Minggu. Sepertinya selamat hari Minggu tuh enggak rohani ya. Padahal sudah pernah loh disampaikan sama Pak Gembala kita tuh selamat hari Minggu, Shalom itu sama aja artinya gitu kan. Shalom itu pakai bahasa Ibrani. Selamat hari Minggu itu karena kita orang Indonesia gitu kan. Ya puji Tuhan. Selamat datang Bapak dan Ibu di Samarinda. Setahun tak ketemu. 2002-2023. Iya. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita masih melanjutkan tema kita seperti yang minggu lalu, mentalitas pemenang. Amin. Ya, kalau minggu lalu kita sudah sama-sama diberkati oleh firman Tuhan melalui hambanya Pak Wanto yang mengingatkan kita bahwa sebenarnya dari teks yang diambil di awal itu mengatakan kita itu lebih dari pemenang. Gitu kan? Kenapa kita lebih dari pemenang? Karena Kristus Yesus yang sudah terlebih dahulu menyelesaikan segala hukum dosa, hutang-hutang dosa dan apapun yang berkaitan dengan kesalahan dan pelanggaran kita. Dia mati di kayu salib untuk menyelesaikan semuanya itu. Sehingga saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang akhirnya hidup di masa kini datang kepada Kristus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup secara pribadi, maka kita adalah orang-orang pemenang. Amin. Amin. Yes. Pertanyaannya teks dari mana kemarin tuh yang di minggu lalu dari yang diambil Pak Wanto ya, teks dasarnya. Mulai lihat catatan. Baiklah. Ada yang ingat? Roma? Iya, sudah dibuka ya. Saya pikir dari 2 Korintus 5 ayat 17 yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya tidak mengulang bagian itu, tapi kita akan melihat dari satu tokoh Alkitab yang bagi saya juga dia adalah satu pribadi yang memang memiliki mentalitas pemenang. Siapa dia? Yuk kita lihat dari kitab Rut, bukannya istri Pak Randy ya. Jangan dilihat Ibu, istri Pak Randy. Dari kitab Rut. Saya akan tunjukkan sama kita kenapa saya katakan dia adalah mental pemenang. Ini sebagai dasarnya membuktikan bahwa dia memang layak disebut sebagai pribadi yang memiliki mentalitas pemenang. Di Rut pasal yang ke-4. Rut pasal yang ke-4 ayat yang ke-14 mulai dikatakan demikian.
Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, jadi kita bukan bicara tentang Rutnya, tentang Naominya. Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Amin. Ya, ini seorang wanita yang sangat luar biasa yang bernama Ruth gitu ya, yang bernama Naomi. Kalau kita baca tadi di endingnya, ini merupakan sebuah happy ending bagi Naomi. Kenapa happy ending? Oleh karena dia memang betul-betul menikmati kemenangan yang dalam kehidupannya, dikatakan bahwa dia punya seorang menantu yang lebih daripada 7 anak laki-laki. Wow, gitu kan, 7 anak laki-laki. Memang bagi bangsa Israel, anak laki-laki itu sangat penting untuk meneruskan marga. Itu mirip-mirip sama orang Batak sebenarnya. Tapi puji Tuhan, anak saya dua-dua perempuan gitu ya. Nyaris, dan dapat dipastikan setelah mereka Priska, Ines, generasi saya selesai. Tapi apakah saya tidak berbahagia? Berbahagia dong kan gitu kan, karena bukan itu jaminannya. Jaminannya adalah pribadi Kristus Yesus yang sudah mati di kayu salib, dan saya menjadi seorang pribadi yang percaya kepadanya. Amin. Nah, itu yang penting yang perlu saya pahami dalam hidup saya, untuk tidak menjadi seorang yang frustasi, yang tidak menjadi orang yang putus asa. Wah, kamu nggak punya keturunan lagi, sorry gitu kan. Saya tetap punya keturunan. Iya gitu. Mari kita lihat, apa sih yang membuat seorang Naomi ini menjadi seorang pemenang dalam kehidupannya? Apakah hidupnya enak-enak saja gitu kan? Apakah hidupnya selalu dipenuhi dengan sukacita, kebahagiaan, dan selalu dipenuhi oleh berkat-berkat dan berkat? Kita lihat, kenapa dia akhirnya menjadi seorang pemenang itu. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu saudara kasih, karena sungguh di luar sebuah nalar gitu kan, seorang yang bernama Naomi. Kita masuk kepada Rut pasal pertama. Jadi kitab Rut ini tidak terlalu banyak, hanya 4 pasal, tetapi sungguh sebuah kitab yang kalau saya secara pribadi, pengalaman saya, bahkan ketika mempersiapkan teks ini aja, mungkin sudah ada 3 atau 4 kali saya membaca kitab Rut ini, dari pasal 1 sampai pasal 4, ya kan. Demikian juga kalau yang mungkin masih mengikuti dengan aktivitas membaca Alkitab 3 pasal, 4 pasal, atau 5 pasal gitu kan, serah berapa pasal-pasal. Tapi kalau saya jatuhnya di pasal 1, tapi itu tetap saya lanjutkan ke pasal 4, karena sangat enak gitu, mudah dimengerti, mudah dipahami, mudah diikuti. Bahkan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seperti yang saya bilang tadi itu, dalam mempersiapkan teks ini, beberapa kali ngalir juga air mata, sungguh enak gitu loh. Jadi saya teringat dengan pengalaman saya secara pribadi juga, buku-buku yang pernah saya miliki, itu ada 2 yang fenomenal bagi saya. Satu itu buku Da Vinci Code, The Da Vinci Code, sampai hafal dulu bukunya, dan dikarang oleh Dan Brown. Bukunya tebal, 200 halaman lebih, itu ya bisa saya baca 5 hari gitu kan. Itu pengalaman pertama membaca buku bisa selesai. Kenapa saya akhirnya membaca itu harus tuntas gitu kan, karena ada tulisan berikutnya itu kecil-kecil, memukau nalar dan menggoncang iman.
Itu tulisan kecilnya. Saya pikir mengguncang iman yang mana gitu kan. Makanya ketika saya baca, ini mah bukan buku tapi novel gitu. Makanya bisa saya baca cepat. Karena novelnya itu berkisah seperti dikatakan mengguncang iman karena dia mau mengambil teks kisah tentang Maria, ibu Yesus, tetapi salah dalam penempatan. Diputar-balikannya semua, saya bilang wah ini apanya yang membuka nalar, apanya yang mengguncang iman, ini goblok bukunya kan gitu. Itu saya baca. Dan yang kedua ada satu buku, saya hanya tahu judulnya sampai sekarang, judulnya itu Pemenang Bukan Tidak Pernah Kalah, tapi Pemenang Tidak Pernah Menyerah. Jadi waktu itu saya beli buku di Samarinda ini juga. Kemudian ketika saya beli buku, saya pulang ke asrama, ketepatan di pintu asrama itu ada dosen saya gitu kan. Dilihat buku ini, kemudian dia pinjam. Ya namanya dosen yang pinjam ya mau nggak mau ngasih kan. Dan 2 hari kemudian dia kembalikan ke saya dan dia tepuk pundak saya. Pintar juga kau milih buku ya sahatnya. Kenapa Pak? Saya bilang. Ya saya hanya bisa berdoa buat kamu supaya kamu bisa memenangkan hatinya. Gitu kan. Oh ya, sudah. Saya tutup, saya ambil bukunya dan sampai sekarang nggak saya baca-baca karena dipinjam orang dan tidak kembali-kembali. Dan ya puji Tuhan 2021 saya bisa memenangkan hatinya gitu kan lewat pernikahan. Dan, ya. Jadi yang jelas saya tidak tahu diambil dari ayat-ayat mana buku itu, tapi yang jelas mari kita sama-sama melihat kenapa Ruth memiliki mentalitas pemenang di dalam hidupnya. Yang pertama yang saya lihat, yang saya perhatikan, bahwa Ruth dia memiliki mental pemenang itu oleh karena dia mengambil keputusan dan bertindak dengan benar. Ruth menjadi seorang pemenang karena dia memiliki mentalitas pemenang tadi, karena dia mengambil keputusan dan bertindak dengan benar. Teksnya kita baca. Rut 1 ayat 6 sampai 7. Dikatakan demikian. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ayat 7, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Naomi diceritakan di sini bahwa Naomi dan suaminya Elimelek itu berarti akulah Allah rajamu, gitulah. Eli itu Allah, Melek raja, gitu kan. Tetapi seorang suami yang bisa saya katakan terlalu dia melihat situasi yang ada pada masa itu.
dia sudah sangat takut, cemas terhadap keberadaan atau keberlangsungan hidup daripada istri dan anak-anaknya. Karena dikatakan di Alkitab bahwa ketika masa kelaparan ada di tanah Yehuda di Betlehem Efrata tadi itu, mereka pergi ke Moab. Mereka punya banyak harta, Elimelek ini punya banyak harta, kemudian digadaikan, dan itulah modal mereka untuk berangkat ke Moab. Moab itu daerah ataupun negeri yang salah satu negeri yang pernah dikalahkan oleh bangsa Israel. Moab itu adalah negeri yang tidak percaya adanya Allah. Mereka menyembah penyembahan berhala. Tetapi Elimelek sebagai seorang kepala rumah tangga, dia melihat bahwa kondisi dan keadaan di Yehuda pada masa itu masa-masa kelaparan, paceklik. Mau berusaha itu susah, mau bertani itu juga tidak bisa menikmati hasilnya. Akhirnya dengan apa yang mereka miliki, mereka gadaikan kemudian pergi ke Moab. Naomi ikut serta di dalamnya. Naomi yang adalah seorang suami, mau nggak mau, ya kan, menurut perjanjian baru, tunduk kepada suami, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa membuat sebuah keputusan, tidak bisa memberikan sebuah saran ataupun nasihat, sehingga dia hanya ikut dengan suaminya tadi, yang walaupun arti namanya sangat luar biasa gitu kan. Tetapi persoalannya adalah Naomi yang mengalami atau yang menikmati efek daripada keputusan suami itu. Halo para suami-suami. Para suami-suami. Iya, puji Tuhan, tetap semangat dalam Tuhan gitu ya. Iya, siapapun nama kita, apapun arti nama kita, tetaplah berharap kepada Tuhan. Amin ya. Dan itulah yang dialami oleh Naomi. Suamiku memang betul kepala rumah tangga, memang arti namanya bagus. Tapi mau nggak mau aku sebagai istri, aku tunduk dan ikut serta kepada dia. Tetapi persoalannya sekali lagi, Naomi lah yang mengalami efek daripada keputusan ataupun tindakan suami yang tidak tepat. Suaminya mati. Kemudian diceritakan lagi, anaknya menikah. Ya kan, menikah dengan non seiman. Karena sesungguhnya aturannya orang Israel itu tidak boleh menikah di luar satu bangsanya, satu kaumnya, satu sukunya. Moab adalah, sekali lagi saya katakan tadi, Moab tidak percaya kepada Allah, tapi si Naomi mau nggak mau sudah tinggal di sini, kadung di sini. Anaknya mau dinikahkan ke siapa? Tidak ada lagi perantau-perantau yang dari Yehuda atau yang dari Israel datang ke Moab, hanya mereka. Dan Kilion dan Mahlon tadi hanya tahu wanita-wanita Moab. Mau nggak mau menikah dengan yang tidak seiman. Itu sebabnya kalau kita masuk ke dalam perjanjian baru, kita diingatkan supaya kita tidak menikahkan anak. Ini anak saya juga sudah mulai gadis, ya kan. Yang kata orang Batak sebentar lagi akan mendapatkan kiranya calon menantu gitu kan. Dan ya kami selalu mengingatkan, suku apa saja, seperti saya pernah diingatkan sama mama saya, suku apa saja boleh gitu kan, yang penting Kristen gitu. Mau kemana saja silakan, yang penting orangnya percaya sama Kristus. Itu yang kami tekankan gitu kan. Dan berdoa terus, berharap terus sama Tuhan, Tuhan jangan sampai dia meninggalkan kasih karunia Tuhan. Neneknya, opungnya, kami orang tuanya masih percaya sama Kristus. Jangan sampai mereka seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau kita lihat kepada gambaran daripada keluarga Adam dan Hawa, ya kan, Hawa yang melakukan pelanggaran, memakan buah terlarang itu, betul ya? Hawa mendapatkan
hukuman, beranak dengan merasakan sakit, tapi Adam tidak dikenakan hukuman secara fisik, tetapi kepada sumber fisiknya yang dikenakan. Terkutuklah tanah oleh karena perbuatan dosanya, yang dimana si Adam ikut terhadap dosa yang dilakukan oleh Hawa. Jadi kalau kita bandingkan di sini, Elimelek yang melakukan perbuatan salah, mengambil keputusan dan bertindak salah, tetapi Naomi yang mengalami efeknya, susah dia jadinya. Tapi kita lihat tadi dikatakan ketika dia mendengar, nah, itu yang perlu dicatat sama kita. Kemudian berkemaslah ia, ayat 6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab sebab apa dibilang? Di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah kesusahan yang dia alami, dia sudah mengalami kematian suaminya, dia sudah kehilangan kedua anaknya yang akan meneruskan generasi kehidupannya. Dia mendengar suara Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia menulis dengan Tuhan huruf besar semua. Di dalam teks bahasa Ibrani atau teks aslinya itu 4 huruf mati, Yod, Hi, Vav, Hi. Dan bagi orang Yahudi, bagi orang Israel, nama itu tidak boleh disebutkan. Ada yang menerjemahkan atau yang mengatakan Yahweh, tapi sebenarnya bukan Yahweh. Ada yang mengatakan Yehova, sebenarnya bukan Yehova. Jadi nggak ada konsonan, nggak ada vokal di dalamnya, hanya 4 konsonan mati, 4 huruf konsonan. Yod, Hi, Vav, Hi. Dan sekali lagi bagi orang Yahudi, bagi orang Israel itu tidak bisa disebutkan. Itulah sebabnya mereka menggantinya dengan sebutan Adonai. Adonai itu Tuhan, T-nya yang besar, yang lainnya hurufnya huruf kecil. Itu perbedaannya gitu kan. Tapi LAI kita bisa memahaminya. Jadi kalau baca Tuhan huruf besar semua biasanya itu lebih banyak, dan bukan lebih banyak, memang di dalam PL itu selalu ada begitu. Tuhan huruf besar semua, bahwa itu menunjukkan YHWH. Yod, Hi, Vav, Hi, YHWH. Gitu kan. Tetapi sekali lagi orang Ibrani, orang Israel tidak berani menyebutkan dengan sebutan itu. Mereka menggantinya dengan Adonai. Kenapa? Karena itu sakral. Itu sangat nama yang kudus, nama yang tidak boleh disembarangan untuk diucapkan. Tapi kita melihat bahwa Naomi, dia mengatakan bahwa ia mendengar Tuhan. Ya kan? Ia mendengar Tuhan bahwa di Israel, di Yehuda, Tuhan sudah memberikan makanan dan memperhatikan umatnya. Sesuatu yang sangat luar biasa. Amin. Amin. Itulah dasar daripada Naomi mengambil keputusan dan bertindak. Puji Tuhan. Ya kan? Ketika kita galau, ketika kita risau, ya mungkin masih ingat ya dengan ceritanya atau kesaksian si Sahat tahun 2022 yang lalu. Pernah ingat ceritanya si Sahat itu? Orangnya di sana kan? Ya bersyukur saya masih bisa komunikasi dengan istri, bisa curhat dengan istrinya si Sahat, gitu kan, bukan ibunya Sahat. Ya. Ya. Iya betul, Sahat dan Amen. Ya, jadi bisa curhat, akhirnya ya puji Tuhan ada penolong, gitu kan. Disitulah Tuhan berbicara. Tuhan bisa berbicara melalui apa saja. Persoalannya kita membuka hati kah, membuka pikiran kah, atau bagaimana, kan begitu ya. Amin. Iya.
Coba sempat pada saat itu istrinya si Sahat itu mengatakan, bagus juga ide itu. Go ahead. Ya, selesai sudah ya kan. Dapat dipastikan saya tidak ada di sini saat ini. Ya kan, tapi karena masih dia bilang, enggak yakinkah, enggak percayakah kalau Yesus itu baik. Wow, rohani juga ya. Nah, itu bedanya Elimelek yang mengambil keputusan tanpa berdiskusi sama istrinya, tapi kita bersyukur kita bisa melihat seorang pemenang yang bernama Naomi, dia mendengar Tuhan berbicara. Amin. Amin. Sehingga ketika kita galau segalau-galaunya, serisau-risaunya pikiran kita, sekalut-kalutnya pikiran kita, jangan bertindak dan memutuskan sesuatu di dalam kegalauan itu. Tapi mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kalaupun pada saat itu belum ketemu, Tuhan menjawab, sharing sama orang yang kita yakini. Apakah itu pasangan kita, apakah itu teman PA kita, apakah itu kakak PA kita. Pak Wanto bilang, kalau kakak PA-mu nggak mampu, datang kepada Tuhan yang lain. Datang ke diaken nggak mampu, datang kepada gembala. Clear? Halo? Halo? Iya gitu kan. Jadi jangan mengambil keputusan ketika engkau risau. Jangan mengambil keputusan ketika engkau galau, tapi datang sama Tuhan. Amin. Datang sama Tuhan, itulah yang akan membuat keputusan kita, tindakan kita itu menjadi benar. Dan itulah yang dilakukan oleh Naomi. Seorang janda, ditinggal suami, anaknya yang diharapkan bisa menopang hidupnya, yang bisa melanjutkan keturunannya, begitu kan. Meninggal juga di masa-masa yang muda. Sedih ya, sedih. Galau ya galau. Ya, makanya di ibadah penutup tahun saya bilang saya bersyukur melihat mertua saya, ya kan, di usia 88 gitu kan. Ya, banyak penderitaan yang dialami, banyak kesusahan yang dialami. Masih hidup, dia sudah ditinggal anaknya yang pertama, dia masih hidup, ada cucunya yang meninggal. Masih hidup anaknya yang terakhir pun Tuhan panggil. Galau, pikirannya mumet, tapi dia masih bisa menikmati semuanya itu, dia masih bisa bertahan dan tidak pernah mengeluh Tuhan jahat. Dia tidak pernah berkata bahwa Tuhan tidak adil. Itu yang perlu, ya saya bilang sama keluarga, ini yang perlu kita syukuri. Ini satu contoh atau satu teladan yang nyata di depan mata kita, saya bilang itu sama keluarga besar kan gitu. Dan Naomi juga seperti itu. Pribadinya yang dikatakan wanita itu tidak membuat dia lemah dengan segala kondisi yang ada, tapi dia mengambil keputusan dan bertindak dengan benar karena dia tahu sumber berita, sumber suara yang dia dengar itu bukan berasal dari orang lain, bukan dari orang yang tidak dipercaya, tetapi dari sumber yang asli, yaitu Tuhan. Itulah sebabnya dia berkata, di Moab aku mendengar Tuhan. Oh, luar biasa ya kan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak tahu dengan kondisi kita, bahkan di akhir-akhir 2022 seringkali kita juga mendengar gitu kan, 2023 sudah banyak prediksi ABC tentang Indonesia ini hampir nyaris kita di akhir Januari. Masih hidup? Masih hidup kan? Haleluya, ya kan, karena Tuhan masih ada bersama-sama dengan kita. Dan ini yang sangat luar biasa. Naomi, dia mendengar suara Tuhan dan dia akhirnya bertindak dan melakukan sesuatu dengan benar. Hal yang kedua, hal kedua,
Ada banyak ayat-ayat yang mau kita lihat di sini. Namun sebelum kita masuk di ayat di poin yang kedua ini, ya izinkan terlebih dahulu saya minta maaf sama Pak Pendeta gitu kan, karena kejadian tadi malam. Ya pas kami pulang, gitu kan, udah ngelewatin rest area, semangat mau pulang sama cepat, biar cepat istirahat, bla bla segala macam. Itu ada yang ke kiri ke arah Karangjoang, masuk situ seret, ya mungkin ada 100 meter atau belum sampai 100 meter gitu kan. Pak Gembala bilang, salah, ya kenapa di sini gitu kan. Baru saya kok lewat di sini gitu. Ya sudah, terus saja ke Karangjoang, baru nanti masuk lagi katanya kan gitu. Ya, bukan tidak menghargai pendapatnya Pak Gembala gitu kan, tapi lihat ke belakang sepi juga, baru ada ibu, ada yang lainnya juga. Udah mundur aja, sepi kok. Tunggu dulu, ya lihat, betul-betul sepi gitu kan. Jalan mundur. Akhirnya kami mundur, walaupun memang di sebelah kanan sudah ada, saya lihat ada petugas di situ, nggak tahu petugas patrolinya jalan tol kali kan. Ya jujur pada saat itu 2 kali saya tidak pernah melihat STNK mobil gitu kan. Sampai-sampai Pak Garin pas hari Jumat, Pak Sahat ada lihat STNK mobilnya Bapak? Waduh, waktu berangkat sama pulang nggak pernah cerita tentang STNK, saya bilang gitu kan. Coba Pak lihat di dashboard, nggak ada. Lihat yang di atasnya, nggak ada. Rupanya ada di laci kecil Pak Garin, di laci kecil itu ada. Jadi pas udah sampai mundur, ibu sempat bilang, untung ya ketemu STNK-nya. Bukan masalah untungnya, saya sudah tidak menghargai pendapat Pak Gembala, saya dalam hati gitu kan. Jadi izinkan Pak, saya minta maaf untuk hal itu supaya kita lanjut di bagian kedua. Boleh Pak? Aplikasi langsung ya kan? Aplikasi langsung. Ya. Yang kedua yang saya perhatikan dari Naomi ini, selain dia mengambil keputusan dan bertindak benar, tetapi juga yang kedua adalah dia memiliki sikap yang menghargai dan memperhatikan orang lain. Naomi sangat-sangat seorang pribadi yang bisa menghargai orang lain, tetapi juga dia memperhatikan orang lain. Di tengah-tengah kesulitan hidup yang dia alami, dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak fokus kepada dirinya sendiri, dia tidak fokus dengan persoalan dan permasalahan yang sedang dia hadapi, tetapi dia masih menghargai orang lain dan dia masih bisa memperhatikan orang lain. Amin. Itu harus kita miliki sebagai pribadi-pribadi yang firman Tuhan bilang kita sudah lebih dari pemenang. Jadi mentalitasnya memang sudah lebih gitu kan. Ada masalah? Ya. Ada persoalan? Betul. Ada tantangan hidup? Tidak dapat dipungkiri. Tapi jangan lupa kita tetap menghargai orang lain. Amin. Jadi jangan menganggap kita senioritas. Kita tidak perlu mengatakan, aku yang lebih berpengalaman. Aku yang lebih tahu tentang semua seluk-beluk kehidupan ini. Aku yang lebih dulu lahir dari kau. Kalau kita lihat dalam teks yang kita baca tadi, ayat 8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau, pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?
pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula lah mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada mati. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Amin. Kenapa saya katakan bahwa Naomi ini menghargai dan juga memperhatikan orang lain? Kalau kita baca tadi dikatakan bahwa Naomi mengatakan sejujurnya realita hidup yang dia alami. Ini kondisiku saat ini. Aku sudah tidak mungkin lagi untuk punya anak. Kalaupun hari ini aku bersuami, ada seorang lain, ada laki-laki lain yang akan menjadi suamiku, tidak mungkin aku punya anak secepat itu. Kalaupun ada dan dia laki-laki, masa akan kalian akan menunggu dia? Ya memang di dalam hukum Yahudi itu boleh gitu ya. Jadi seorang ya katakan yang bersaudara laki-laki, katakan si abangnya menikah kemudian meninggal. Adiknya laki-laki itu bisa menikah lagi dengan mantan kakak iparnya. Dan itu kejadian di Alkitab ada gitu ya. Lupa saya namanya. Nah, itu yang diingatkan oleh Naomi kepada Orpa maupun kepada Rut. Jadi kalian ini masih muda, masih punya kesempatan untuk membangun hidup rumah tangga baru. Tuhan memberkati kalian. Jadi pulanglah kalian ke bangsa kalian. Tapi tetaplah harus percaya kepada Allah supaya Allah lah yang memberkati hidup rumah tanggamu. Seperti itu. Itu kan sebuah bentuk perhatian juga. Tapi apa yang dikatakan Orpa ketika dia mendengar penjelasan dari mertuanya, dia terima. Logis juga gitu kan, betul juga dan tidak ada yang salah. Harus dia. Ya, kami sudah di sini di Sprapto. Jadi apa yang mau saya bilang bahwa jangan sampai ketika kita di tengah-tengah kondisi kehidupan yang sedang kita hadapi dengan segala camuknya masalah, dengan segala problematika hidup yang sedang kita alami, tetap kita bisa menghargai orang lain. Ya kan? Terus tadi saya minta maaf duluan. Ya. Karena mengganggu dengan apa yang mau saya sampaikan hari ini. Ya kan? Apalagi senior lagi kan, senior pendeta lagi. Siapa kau gitu kan? Ya, tapi bersyukur ketika kami mundur, Pak Gembala tidak ada komentar apa-apa, tidak bilang, "Oh, dikasih tahu," enggak juga gitu kan. Diam, sudah gitu. Akhirnya sampai dengan selamat di Samarinda dan tidak ada kekurangan suatu pun. Ya, hanya saya dalam hati, Tuhan ampuni aku karena sudah melanggar apa yang mau saya khotbahkan ntar besok gitu. Iya. Bapak Ibu saudara yang kasih, Naomi sangat luar biasa gitu kan, yang begitu antusias dalam kehidupannya. Dia masih bisa memperhatikan dan menghargai
kedua wanita yang bersama-sama dengan dia ini. Tapi saya sangat-sangat luar biasa juga ketika membaca teks ini, 10 tahun bersama-sama dengan mereka. Jadi kalau kita baca tadi kan 10 tahun ya, dapat dipastikan mereka serumah. Karena di ayat yang sebelumnya tadi ketika Naomi mendengar suara Tuhan, berkemaslah Naomi dan kedua mantunya, begitu kan? Baru di tengah jalan, baru ingat, ini masih muda-muda, masih punya potensi untuk mengembangkan hidupnya, masih punya potensi untuk dia bisa berkarya, masih punya potensi untuk dia bisa mendapatkan keturunan. Ngapain ikut sama aku sudah tua, aku sudah tidak mampu lagi untuk melakukan sesuatu yang mungkin bisa dilakukan oleh mereka. Jauh kualitasnya, jauh kemampuannya. Itulah sebabnya dia berkata, pulanglah anakku, jangan ikutin aku. Aku sudah tidak mampu lagi untuk memberikan kalian keturunan. Apapun hukumannya, hukum-hukumnya yang terjadi. Tapi makanya saya katakan tadi sangat luar biasa Naomi ini, bagaimana dia menjalin sebuah kontak batin yang begitu kuat antara mertua dan mantu. Kata banyak orang yang sering terjadi itu adalah peperangan antara mertua dengan mantu, katanya gitu kan. Tapi mari kita belajar sama-sama dengan Naomi ini. Amin. Ya, saya bersyukur ketika orang tuaku, orang tua dari saya pernah tinggal bersama-sama dengan kami hampir 1 tahun. Ya, selisih paham mungkin pernah ada karena gara-gara saya pulang malam saya tidak lapor kepada istri. Mama saya ngelihat istri saya lagi tidur, kok nyaman banget tidur, suaminya belum pulang, bangun gitu kan. Coba tanya suamimu di mana ya. Itu yang pernah saya tahu, miskomunikasi antara istri saya dengan mama saya gitu. Baru saya jelaskan bla bla bla, jangan khawatir, dia tetap mencintai aku, Mak. Jadi jangan khawatir, kalaupun dia tidak mama lihat menghubungin aku, dia sudah SMS duluan. Waktu itu masa SMS belum WA gitu ya. Jadi kenapa saya katakan demikian, 10 tahun loh. Secara hukum apapun sebenarnya antara Orpa dan Ruth serta mertuanya itu sudah tidak ada ikatan pernikahan, anaknya sudah meninggal. Secara hukum bebas dong, betul ya? Kemudian mau kontak batin apa? Orpa dan Ruth tidak punya anak. Kalau Ruth dan Orpa ada anak, bisa saja si mertuanya bilang, si Naomi yang bilang, itu cucuku. Bagaimanapun itu cucuku, betul ya? Tapi ini enggak ada, gitu kan? Tidak ada sama sekali yang bisa dikatakan bahwa mereka harus tetap bisa bersama-sama. Udah bebas, sebebas-bebasnya Ruth dan Orpa bisa menikah lagi. Ruth dan Orpa bisa berkata, kamu mantan mertuaku. Tapi andai kata si Ruth dan ataupun Orpa punya anak, kalaupun dia menikah lagi dengan orang lain, Ruth ataupun Orpa akan berkata, ini nenek anakku. Betul kan? Tapi ini tidak ada sama sekali. Tapi luar biasanya Orpa dan Ruth itu ngikut dengan Naomi sampai bilang, enggak, kami ikut kamu. Ketika Naomi berkata dengan logis dan itu keterima akal oleh si Orpa akhirnya pamit mencium orang tuanya, pulang. Salah Orpa? Enggak. Karena dia menerima apa yang disampaikan itu dengan logis. Menerima dengan sebuah fakta. Oh iya, aku harus melanjutkan kehidupanku. Aku harus bisa lagi menghasilkan generasi-generasi baru. Tapi lihat kepada Ruth, ini yang sangat-sangat luar biasa. Di luar logika jawabannya. Di mana kau mati, di situ aku mati. Allahmu lah Allahku, bangsamu lah bangsaku. Apa dia nggak punya Allah? Ada sesembahannya sebagai orang Moab. Apa dia nggak punya bangsa? Dia bangsa Moab. Apa dia nggak punya orang tua? Dia punya di Moab.
Tapi begitu luar biasa dia terpaut dengan Naomi. Jadi ingat janji nikah. Betul kan? Itu kan bagian janji nikah kan? Halo yang sudah menikah. Kok malu-malu? Kan janji nikahnya kan hampir mirip-mirip seperti itu kan? Dalam susah ataupun senang. Ketika engkau senang, aku ikut senang. Ketika engkau susah, DL. Enggak kan? Bukan jadi derita lu kan? Akan nikmati bersama-sama. Dan ini sangat luar biasa oleh Naomi. Saya nggak tahu dia menceritakan tentang apa ketika 10 tahun itu dengan Ruth dan Orpa begitu kan. Saya tidak tahu dia menceritakan hal-hal apa tentang Allahnya Israel kepada Orpa dan Ruth yang membuat Ruth berkata, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Wow, sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Kalau ini yang terjadi, kalau aku akan siap dihukum Tuhan, pakai huruf besar lagi, Tuhannya huruf besar lagi gitu kan. Kalau aku meninggalkan engkau, wow, hanya kematianlah yang memisahkan kita, kan itu kata-katanya. Ini suami istri bukan, gitu kan. Hubungan keluarga enggak. Seperti yang saya bilang tadi itu, mereka sebenarnya sudah tidak lagi punya hubungan keluarga apa-apa. Tidak punya hubungan batin lagi, tidak punya ya sesuatu yang bisa dikatakan, oh ya itu mantan mertuaku, tapi nenek anakku, nggak bisa lagi gitu kan, sudah nggak ada. Tapi itulah luar biasanya Naomi ini 10 tahun bersama-sama dengan mantunya. Ada sesuatu yang didapatkan oleh Ruth yang di luar logika. Dia tidak melihat kepada pribadinya juga, iya betul juga ya, aku masih muda, aku masih punya kesempatan punya suami, aku masih punya kesempatan untuk melahirkan. Dia tidak melihat kepada kesitunya lagi. Tapi begitu kuatnya apa yang disampaikan oleh Naomi ketika mereka bersama-sama, sehingga Ruth melebihi Orpa di dalam mengambil keputusan. Wow, dahsyat. Amin. Tapi pertanyaannya, Naomi lah yang membuat Ruth punya keputusan sedemikian rupa. Berita bisa disampaikan bersama-sama kepada Orpa dan Ruth, tapi Ruth memahaminya, mengambilnya dalam sebuah sikap yang sangat luar biasa. Dia tidak melihat kepada keberadaan mertuanya, dia tidak melihat kepada keberadaannya, tapi dia melihat siapa Tuhan daripada mertuanya ini. Dia melihat bagaimana kegigihan daripada mertuanya ini 10 tahun ditinggal suami. Bagaimana dia tetap mengasihi suaminya mungkin gitu kan. Berdoa buat suaminya, ayo suamiku buka hatimu pulang. Tapi toh Tuhan tidak menjawab doanya, mati. Dan itulah yang dilihat oleh Ruth, sebuah sikap iman yang begitu antusias, sikap iman yang begitu luar biasa, sehingga Ruth pun berkata, Allahmu adalah Allahku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Haleluya. Amin. Itu yang harus kita lihat. Nah ini mumpung ada anak-anak muda, lihat kepada orang tuamu, ya kan, bagaimana orang tuamu bertahan dalam iman percayanya. Harusnya kalian anak muda juga seperti itu. Mumpung ada anak-anak muda nih, ada beberapa, termasuk kedua anak saya. Ruth sangat ya antusias dalam menyikapi apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Walaupun logis, betul sekali, nggak ada salahnya apa yang disampaikan oleh Naomi. Tapi sekali lagi, itulah bentuk kepedulian daripada Naomi terhadap kedua wanita muda yang bersama-sama dengan dia. Dia tidak mau sampai kedua wanita muda ini akhirnya mendapatkan sesuatu yang tidak mereka inginkan, supaya tidak dipersalahkan lagi gitu kan. Supaya kedepannya lagi nanti ketika mereka ikut bersama-sama dengan aku, mereka tidak menyalahkan aku ketika mereka mendapatkan persoalan. Sudah jauh-jauh ngikutin mertua, kok sampai di sini aku tidak punya pasangan hidup,
kok sampai di sini aku tidak bisa menikmati hal-hal yang indah, hal yang manis secara finansial. Itulah yang mau dihindari oleh Naomi. Tapi sekali lagi, Ruth tetap terpaut. Naomi memiliki mentalitas pemenang karena dia masih menghargai dan juga memperhatikan orang lain. Di ayat yang ketiga, pasal yang ketiga, sebagai wujud Naomi itu memperhatikan, dikatakan ayat yang ketiga, pasal 3 ayat 1. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Amin. Sudah sampai di Yehuda, sudah sampai di kampung halamannya si Naomi. Dia tidak hilang dengan perhatiannya terhadap Ruth. Anakku, mantap ya. Apakah aku tidak harus memikirkan siapa yang akan menjadi teman hidupmu? Kira-kira seperti itulah bahasa lainnya. Itulah bentuk perhatian seorang Naomi kepada Ruth. Dia tahu dia punya pergumulan hidup yang luar biasa, tapi sangat-sangat kita harus kagumi bahwa dia memperhatikan orang lain. Amin. Sekali lagi, kita punya kesusahan, kita punya masalah, kita punya persoalan hidup, kita punya tantangan hidup, kita banyak hal yang mungkin belum terjawab di tahun 2022 hingga sampai saat ini. Tapi jangan lupa kita tetap menghargai orang lain dan jangan lupa kita untuk tetap memperhatikan orang lain. Amin. Itulah yang harusnya kita miliki sebagai pribadi-pribadi yang memiliki mental pemenang. Yang terakhir. Pasal 1 kembali. Ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, di ayat 19, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Nah, bagian ayat-ayat ini kalau kita baca sepintas gitu kan, kita baca sepintas seakan-akan Naomi itu berkeluh kesah dan tidak menerima realita hidup. Bahkan seakan-akan dia ingin mau mengatakan ini semua salahnya Tuhan. Dengan tangan yang penuh kami pergi ke Moab. Tadi saya katakan bahwa Elimelek itu banyak harta. Nanti Bapak Ibu bisa baca di ayat berikutnya, karena ada Boas yang akan menebus semua harta milik daripada Elimelek, gitu ya. Naomi mau bilang begitu, ya kan? Seakan-akan. Tapi kita jangan salah tafsir, gitu kan? Jangan salah tafsir, jangan salah. Oh, berarti semua masalah yang kuhadapi saat ini, semua persoalan yang kuhadapi saat ini, semua problematika yang belum cair ini, semua hal-hal yang belum terjawab ini Tuhan tidak menghendaki, bukan. Tapi mari kita sama-sama mengakui kedaulatan Allah. Amin. Sama-sama kita mengakui kedaulatan Allah. Bahkan sampai Naomi berkata, jangan sebut aku Naomi. Naomi itu kesukaan artinya. Sedangkan Mara itu pahit.
Itu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian mereka kekurangan air, Musa memukulkan kepada salah satu batu, ya kan, itu yang dibilang dengan marah. Akhirnya pahit jadi manis, gitu ya. Disitulah Naomi bilang, arti namaku sudah bukan itu, ganti aja namaku Mara. Persoalannya kalau diganti namanya dengan Mara, akan berubah 100%. Enggak kan? Betul kan? Demikian juga dengan kita. Jangan ganti nama kita karena persoalan hidup yang kita alami. Ya saya memang tetap sangat aman gitu kan. Masalah ada ya sangat aman juga. Sampai aman gitu kan. Ya bersyukur. Tapi pernah kecelakaan ya pernah juga. Terus nggak aman? Aman juga, hidup masih. Apakah karena ketika kecelakaan, oh udah salah nih orang tuaku ganti buat namaku. Bukan saat aman, saat luka, ya enggak juga gitu kan. Itu menjadi sesuatu yang serba salah lagi, bikin ngurus KTP lagi, masuk pengadilan lagi gitu kan. Dilema seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, inilah yang saya katakan tadi, lihatlah kepada kedaulatan Allah di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal baik dikasih, puji Tuhan, haleluya. Ada hal yang tidak baik, yang tidak menguntungkan bagi kita. Tuhan terima kasih untuk kedaulatanmu dalam hidupku. Harusnya seperti itu. Amin. Jadi jangan langsung kecewa. Jangan langsung frustasi. Jangan langsung mengatakan bahwa Allah jahat. Allah tidak memperhatikanku. Allah tidak berpihak kepadaku. Salah penafsiran seperti itu. Lihatlah kedaulatan Allah dalam kehidupan kita. Itu yang lebih penting. Itulah saya katakan bahwa Naomi memiliki mentalitas pemenang karena dia mengakui kedaulatan Allah dalam hidupnya. Sekali lagi, hampir 2 minggu ini cerita tentang Agustan. Ada yang ngikutin? Gak ngikutin? Ya, katanya pernah terlibat melayani, kemudian kecewa dengan gereja, kecewa dengan orang-orang Kristen, hijrah menjadi mualaf, begitu kan? Nah, ketika jadi mualaf ada videonya yang ya sampai bikin eksperimen, ambil Alkitab, dia taruh di pantatnya, dia kentutin gitu kan. Bahkan dia bilang, aku akan melihat dalam 1 bulan ini apakah Yesus akan memberikan ajab sama aku. Katanya seperti itu, gitu kan. Tapi selang dalam beberapa waktu ketika dia melakukan seperti itu, memang dia sudah ada sakit bawaan. Sampai dalam video yang diunggah-unggah itu dia mengalami kritis gitu kan. Bahkan tadi pagi saya sempat ada satu YouTube juga yang saya lihat, di tengah-tengah kritisnya itu dia menelepon ke para ustadz, tidak ada yang respon gitu kan. Bahkan dia menelepon ke ada pendeta, kok malah respon. Baru dia unggah lagi satu YouTube, dia kecewa lagi dengan para ustadz. Halo, manusia tetap manusia, manusia punya kekurangan, manusia punya keterbatasan, siapapun dia, apapun jabatannya, amin. Kalau engkau berharap dengan manusia, kalau engkau kecewa dengan manusia, ya kecewa dengan manusianya, jangan sama Tuhannya. Ya kan? Karena saya pun tidak bisa mengatakan bahwa gereja kita itu sudah sempurna adanya. Kita masih banyak pola pikir yang berbeda, suku berbeda, latar belakang pendidikan berbeda, pergaulan kita berbeda, maka itu akan membentuk pola pikir kita. Tapi apakah karena perbedaan itu membuat kita kecewa ketika ada orang yang datang, yang kita mintain tolong nggak mau nolong kita, kemudian wah percuma dia orang Kristen? Jangan. Apa sampai kita bilang wah nggak betul dia punya Tuhan itu? Kok kita yang nentukan? Iya kan? Ya, saya tidak berharap kita menjadi Agustan yang lain gitu kan. Cukup 1 Agustan, kita harus punya pribadi yang memiliki mental pemenang. Amin. Sekali lagi, Kristus sudah menebus kita 2000 tahun yang lalu. Kita sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Kristus. Kita sudah mengambil keputusan untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup secara pribadi. Kita sudah mengambil keputusan bahwa darah Kristus
sudah menebus dosa-dosaku. Itu artinya bahwa mental pemenang itu sesungguhnya sudah kita miliki. Amin. Walaupun perjalanan hidup kita masih sering kita tersandung dengan masalah persoalan, baik yang kita datangkan sendiri maupun dari orang lain, tapi tetaplah percaya kepada Kristus. Jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan pernah salahkan rekan-rekanmu. Jangan pernah salahkan orang-orang di sekitarmu. Tapi lihatlah bagaimana kedaulatan Allah itu terus melingkupimu. Lihatlah kedaulatan Allah itu selalu ada bersama-sama dengan engkau. Amin. Mentalitas pemenang yang dimiliki oleh Naomi, dia mengambil keputusan dan bertindak yang benar. Yang kedua, dia menghargai orang lain dan memperhatikan orang lainnya. Ketiga, sungguh dia mengakui kedaulatan Allah dalam kehidupannya. Kita tunduk kepala. Kami bersyukur, terima kasih pada Tuhan. Kalau pada pagi ini kami boleh belajar dari seorang pribadi yang sangat luar biasa. Seorang wanita, seorang ibu, seorang janda. Tapi sungguh dia memiliki mentalitas pemenang itu. Tuhan, kami bersyukur kalau 2000 tahun yang lalu Engkau sudah mati di kayu salib. Engkau sudah mencurahkan darah-Mu. Dan kami yang ada di tempat ini, bahkan mungkin yang belum mengambil keputusan, kami percaya bahwa Tuhan akan terus bekerja dalam hati kami untuk kami boleh mengambil keputusan itu, bahwa sesungguhnya kematian Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu, ketika kami mengakuinya sebagai penebusan dosa kami, itu artinya kami sudah berhak untuk mendapatkan ataupun menyandang sebagai pribadi-pribadi lebih dari pemenang. Biarlah mentalitas pemenang itu terus melekat dalam hati kami. Biarlah senantiasa mentalitas pemenang itu ada pada kami ya Tuhan. Kami belajar dari Naomi pada hari ini bahwa mentalitas pemenang itu kami, di tengah-tengah kesulitan kami, di tengah-tengah keberadaan kami, di tengah-tengah situasi yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, biarlah kami tetap boleh mengambil keputusan dan bertindak dengan benar, karena informasi yang akurat itu berasal daripada Tuhan, dan itu bisa kami dapatkan melalui Quran firman-Mu, melalui orang-orang yang Tuhan percayakan yang ada di sekitar kami. Dan biarlah kami tetap boleh menghargai dan juga memperhatikan orang lain, supaya kami tidak terlalu fokus dengan hidup kami, supaya kami tidak terlalu fokus dengan masalah yang kami hadapi, supaya kami tidak terlalu fokus dengan persoalan hidup yang sedang kami jalani ya Tuhan. Tapi mampukan kami untuk kami boleh menghargai dan juga boleh memperhatikan orang lain ya Tuhan. Dan biarlah kami juga memiliki mentalitas pemenang itu, karena setiap kehidupan kami, kedaulatan Allah ada dalam setiap aspek kehidupan kami itu sendiri. Terima kasih Bapa Surga, terpuji Engkau. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Diberkati dengan firman Tuhan ya. Dua pekan ini kita diberkati dengan mentalitas pemenang. Mudah-mudahan kita tidak andilau lagi ya. Tahu andilau? Antara dilema dan galau. Karena kita bisa curhat dengan teman kita, dengan yang teman PA, juga ke diaken kalau nggak sibuk, jadi atur jadwal dulu. Tapi kalau curhat sama Tuhan, di situ kita butuh Tuhan ada. Amin ya. Dan mudah-mudahan kita juga diajarkan hari ini menjadi seorang, karena saya juga akan mau mempunyai menantu nanti menjadi mertua idaman, dan juga mudah-mudahan saya tetap menjadi menantu idaman saat ini. Haleluya. Mungkin saudara-saudara terkasih ada yang belum mendapatkan amplop persembahan. Mungkin nanti sambil pengumuman boleh dijalankan atau dikasih oleh Aser. Oke, mari kita dengarkan dan kita baca bersama pengumuman. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Kita akan mendengar pengumuman ibadah raya tanggal 22 Januari
2023. Pengumuman yang pertama, ya ini kembali akan diadakan kerja bakti di gedung Gereja GKKD Jalan Perjuangan 5 pada hari Sabtu tanggal 28 Januari jam 15.00 WITA atau jam 3 sore. Perlengkapan untuk kita kerja bakti ada cangkul, skop, ember, kain pel dan sapu. Ya, jadi Bapak Ibu jemaat GKKD yang punya waktu, kita akan pada hari Sabtu kita akan melaksanakan kerja bakti bersama untuk membersihkan gedung gereja kita yang ada di Perjuangan 5. Jangan lupa membawa cangkul, skop, ember, kain pel dan sapu. Pengumuman selanjutnya, selamat ulang tahun bagi Yuliarni Yunar tanggal 22 Januari. Ini kami segenap gembala serta jemaat mengucapkan selamat ulang tahun sekali lagi buat Yuliani Yunar tanggal 22 Januari. Ada orangnya? Oh, mahasiswa ya? Iya. Selanjutnya, ini ada happy anniversary, selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak Freddy Remonsiaan, Ibu Joy tanggal 27 Januari. Yang kedua ada Bapak Wandika S. Padang, Ibu Linda Bane tanggal 28 Januari. Yang ketiga ada Bapak Edi dan Ibu Yunita tanggal 28 Januari. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang merayakan happy wedding anniversary. Lanjut. Ya, ini informasi pelayanan keluarga. Ada 5 komsel, Komsel Sion, Harmoni 1, Harmoni 2, Kolose dan Lojanan. Komsel ini setiap minggu hari Rabu jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu yang belum sudah berkeluarga yang mau bergabung bisa menghubungi kontak person yang ada di layar. Lanjut. Ini informasi pelayanan Pinggir Kota juga. Ada pelayanan pertama, ada pelayanan Lobua setiap Jumat untuk remaja pukul 16.00 WITA, untuk keluarga jam 17.00 WITA atau jam 5 sore. Yang kedua ada pelayanan Tanah Merah setiap Sabtu pukul 17.30 WITA atau bisa menghubungi Ibu Monica Uli Gultom. Next. Lanjut, ada Tom Community bagi profesional muda, karyawan dan pengusaha muda, ya. Bisa bergabung di Tom Community setiap Sabtu pukul 19.00 WITA atau jam 7 malam. Tempat menyusul. Ya, tempat menyusul, jadi mungkin Sabtu ini nanti akan diinformasikan dari koordinatornya. Lanjut. Informasi ibadah raya minggu depan, ibadah raya umum bagi orang tua karyawan pukul 08.00 WITA. Ada ibadah yang kedua, ibadah minggu ceria pukul 08.00 WITA juga di lantai 1. Yang ketiga ada ibadah raya youth. Ini bagi profesional muda, mahasiswa dan pelajar pukul 17.00 WITA sampai dengan selesai. Mungkin itu aja pengumuman kita pada pagi hari ini. Pengumuman yang terakhir mungkin dari ada yang baru pertama hadir mengikuti ibadah di tempat ini. Saya mohon bisa bangkit berdiri. Ada, kayaknya ada. Yang baru pertama, silakan berdiri Pak. Tidak usah malu-malu. Kami mengucapkan selamat datang Pak, Ibu di Gereja GKKD Kristus Samarinda. Ya, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu. Kalau minggu depan kalau belum ada tempat ibadah yang
ini bisa bergabung juga dengan kami di tempat ini. Kami mengundang. Mungkin itu aja pengumuman kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Pak Randy. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Kembali saya jemput berdiri. Kita mau katakan Allah itu baik. bersyukur untuk kehadiran-Mu Tuhan di tengah kami. Kami bersyukur kalau kami bisa meninggikan dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga Tuhan, kami mempersembahkan sesuatu kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau menerimanya Tuhan dengan sukacita Tuhan, apa yang kami persembahkan itu pujian penyembahan kami. Biarlah itu Engkau ambil, terima dengan sukacita. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kalau Engkau Tuhan berkati kami juga dengan keuangan kami. Kami mempersembahkan apa yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau memberkati apa yang kami persembahkan ini Tuhan. Baik apa yang kami persembahkan ini dari persembahan kasih kami, dari perbuatan kami, dan juga apa yang kami bisa berikan kepada Engkau. Engkau yang memberkati tangan-tangan kami yang memberikan ya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami memberikannya dengan yang terbaik Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami. Kami bersyukur kalau kami Tuhan harus hidup seperti Naomi Tuhan yang taat kepada Engkau Tuhan, yang mengasihi Engkau, dan seperti
perut Tuhan yang mentaati Engkau Tuhan, yang mengikuti Engkau Tuhan dalam jalan-jalan hidupnya Tuhan, sehingga kami berbahagia Tuhan di dalam menjalankan hukum-hukum-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu. Engkau yang berkati pasangan yang sudah menyampaikannya Tuhan, Engkau berkati dia Tuhan, berkati istrinya juga Tuhan, Engkau berkati apa yang sudah disampaikannya Tuhan, Engkau memakai dia lebih dahsyat lagi, Engkau rapi lebih lagi Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu. Umat Tuhan, Engkau umat Tuhan, Engkau angkat tanganmu pada Tuhan. Haleluya. Engkau yang sudah mendengar firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Engkau yang sudah mendengar firman Tuhan dan masuk dalam hati Tuhan dan hidup dalam mentaati firman Tuhan. Pergilah dengan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang daripada Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus itu yang akan memelihara hidup saudara dalam seluruh kehidupan saudara, yang menjagai saudara, melindungi saudara dalam segala sesuatu yang saudara lakukan, sampai engkau akan bertemu kembali, melihat ke Yesus datang kembali, dan engkau juga bisa datang menghadap Tuhan dan engkau menerima kemuliaan daripadanya. Dan terimalah berkat Tuhan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berkata bersama-sama, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Salam kanan dirinya. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.